Hai anak hebat, kali ini bersama Bu Vicky kita akan membahas 2 soal untuk mempersiapkan ujian AKM. Nah, di sini masih tentang waktu dekomposisi ya. Kita ulas kembali. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Di sini sudah tersaji 2 data yang disajikan secara berbeda. Yang pertama ada tabel waktu dekomposisi sampah organik. Di sana ada kulit pisang dengan waktu 6 minggu, kulit jeruk dengan waktu 5 bulan, kantong kertas dengan waktu 8 minggu, sisa apel dengan waktu 2 bulan, kertas tisu dengan waktu 5 minggu. Sedangkan pada diagram waktu dekomposisi sampah organik, sampah plastik memerlukan waktu 400 tahun, baja memerlukan 100 tahun, kaleng aluminium memerlukan 250 tahun, sedangkan kulit sintetis memerlukan 500 tahun. Pertanyaannya, seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang ya. Jadi 2 data ini hendak digabungkan menjadi sebuah diagram batang ya. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Nah, tapi ketika dia hendak menggabungkan 2 data ini, bu gurunya mengatakan bahwa untuk tidak menggabungkan ya, atau tidak setuju dengan idenya. Nah, kira-kira mengapa ya? Mengapa guru tersebut tidak setuju? Nah, kalau kalian secara pribadi kalian akan memilih setuju atau tidak? Nah, berikan penjelasan kalian ya. Oke, di sini kita akan ulas kembali 2 data ini. Jadi 2 data ini memiliki 2 perbedaan, yaitu yang pertama, data yang pertama itu memaparkan tentang sampah organik ya, sampah yang mudah terurai. Sedangkan data yang kedua itu memaparkan tentang sampah anorganik. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan yang kedua yaitu ada pada waktu dekomposisi. Ya, waktu dekomposisi pada data yang pertama itu hanya kisaran minggu sampai beberapa bulan. Sedangkan data yang kedua, ya data yang ada di sampah anorganik itu waktunya ratusan tahun ya. Itu sudah perbedaan yang sudah jelas ya. Nah, menurut kalian setuju atau tidak, dan berikan alasan kalian ya, berikan penjelasan kalian. Oke, kalian bisa pause video ini dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, kita akan bahas mengapa bu guru tidak menyarankan hal tersebut. Nah, bu guru tidak menyarankan hal tersebut digabungkan karena yang pertama, karena 2 data ini berbeda. Kalaupun dijadikan satu ya, antara sampah organik dengan sampah anorganik dijadikan satu, maka akan ada satuan waktu yang cukup banyak. Misalkan kita menggunakan waktu satuannya minggu ya, menggunakan waktu satuannya minggu. Nah, bagaimana jadinya kalau kita menuliskan
waktu dekomposisi dari plastik tentu akan memerlukan gambar yang cukup banyak, akan banyak angka-angka yang ada di sebelah kiri tabel. Nah, itu menjadikan sajian tabel atau sebuah diagram batang menjadi kurang ringkas karena waktu dekomposisinya itu memiliki perbedaan yang sangat jauh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada diagram batang yang menunjukkan adanya persediaan barang dan jumlah terjualnya suatu barang. Oke, kita baca dulu ya. Pedagang beras. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum beli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli akan disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Persediaan dan penjualan beras bulan Juli dalam satuan kilo ya. Untuk beras IR46 persediaannya 400 kilo dan sudah terjual 180 kilo. Untuk beras IR42 persediaannya masih 400 dan terjual 80. Beras Rojo Lele persediaannya ada 800 yang sudah terjual sebanyak 650 kilo. Beras Pandan Wangi persediaannya ada 600 kilo dan sudah terjual 380 kilo. Beras merah terjual 70 kilo dan persediaannya ada 300 kilo. Pertanyaannya, pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual adalah ya, beras yang paling banyak terjual. Oke, kita perlu mengamati grafik yang penjualan ya. Di situ kita bisa lihat untuk penjualan ya. Tabel diagramnya diberi warna orange ya, diberi warna orange. Jadi kita menyimak langsung pada diagram batang yang orange saja ya. Jenis beras yang paling banyak terjual yaitu yang mana? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Kalian bisa pause video ini dulu. Ya, betul. Jawabannya adalah beras Rojo Lele ya. Ingat, jika kalian menemui soal seperti ini ya, tidak ada perintah untuk menjelaskan, berarti jawabannya cukup singkat seperti ini. Tetapi ketika kalian menemui suatu pertanyaan yang di situ ada kata perintah untuk menjelaskan, berarti kalian harus mampu menjelaskan, tentunya tidak dengan jawaban singkat ya, dengan jawaban yang panjang. Nah, itu ya. Kalau di sini kebetulan kita mendapatkan soal yang jawab singkat ya, tidak ada perintah untuk menjelaskan. Nah, di situ memang di grafiknya penjualan Rojo Lele itu 650 ya, lebih tinggi daripada jenis-jenis beras yang lainnya. Oke, cukup sekian 2 soal pembahasan tentang AKMSD, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.